Ahoy! Memakai galah mengayuh sampan, arah menuju ke Pulau Kampai. Sungguhlah indah ciptaan Tuhan, duduk menikmati di tepi pantai. Bismillah, bermula kata dengan nama Allah Azza wa Jalla, Tuhan dari makhluk alam semesta, baik yang di darat, laut maupun yang melata. Selawat dan salam selalu terlantun kepada Nabi Muhammad, sosok yang santun. Dari dunia sampai akhirat kita selalu dituntun, dan insya Allah akan kembali sama berhimpun di yauma la yanfa'u malu wala banun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jejak Islam? Semoga dan insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat semuanya. Nah, saat ini saya sedang berada di hamparan pasir dan kerikil Pantai Buaya di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Menurut sejarah, sungai ini pernah menjadi transportasi utama di masa kerajaan Aru yang jauh di hulu, di mana pada masa itu kerajaan Aru sudah memeluk agama Islam. Pada satu masa terjadi peperangan dari kerajaan Aceh yang datang ke kerajaan Aru, dan kerajaan Aru mengalami kekalahan. Dan pada saat itu terjadi penyebaran. Setelah kekalahan, kerajaan Aru berpencar ke beberapa tempat, dan diantaranya satu menyingkir ke daerah hilir, tepatnya di Kecamatan Besitang. Nah, di Kecamatan Besitang ini terbentuk Kedatukan Besitang yang dipimpin oleh Datuk Manjakaya. Pada masa itu juga menjadi salah seorang pimpinan dari Kedatukan Besitang. Nah, sahabat jejak Islam tentunya penasaran. Kita akan ajak sahabat jejak Islam untuk menelusuri sejarah dari Kedatukan Besitang, dan kita angkat dalam tema ataupun topik di edisi Jejak Islam kali ini, yaitu merambah Islam di Kedatukan Besitang. Dahulunya Sungai Besitang ini sebagai jalur transportasi lalu lintas utama Kerajaan Aru, di mana sepanjang aliran sungai ini tempat masyarakat beraktivitas, melakukan kegiatan pertanian dan mengumpulkan hasil hutan seperti kapur barus atau kamper, getah damar, kemenyan, emas, dan lain-lain. Kekayaan hasil alam diperdagangkan ke negeri-negeri luar. Tak heran kalau daerah ini menjadi rebutan kerajaan lain, terutama kerajaan dari Aceh, hingga akhirnya terjadi perebutan kekuasaan. Dan kerajaan Aru mengalami kekalahan oleh kerajaan Aceh. Sebagian keturunan Aru pun menetap di Besitang
dan mendirikan kedatukan, yaitu Kedatukan Besitang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sudah tahu ampaian patah, kenapa dibuat menjemur kain? Seandainya terdapat penyampaian saya salah dan latah, maafkan saya lahir dan batin. Kerajaan Besitang menjadi kecil setelah daripada ditinggalkan oleh kerajaan Pase, maka Kerajaan Besitang pada tahun 1810 sampai dengan 1830 dipimpin oleh Datuk Sri Maharaja Orang Kaya Manjakaya. Datuk Besitang distrik pertama yang tunduk dan patuh bekerja sama dengan Kesultanan Musa, yaitu Sultan daripada Kesultanan Langkat. Yang mana Datuk Sri Maharaja Manjakaya juga menimba ilmu bersama dengan yaitu Syekh Abdullah Wahab Rokan yang berada di kota Besilam ataupun Subuh Salam Besilam. Dan juga setelahnya agama Islam ini semakin melebar dan menyebar khususnya di Kedatukan Besitang. Yang mana kiranya Kedatukan Besitang dari turun-temurun adalah pemeluk agama Islam yang taat dengan syariat Islam dan juga merupakan ulama-ulama yang karismatik, sehingga perkembangan Islam, masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah daripada Kedatukan Besitang adalah banyak yang memeluk agama Islam, walaupun ada di antara masyarakat yang tinggal di wilayah Kedatukan Besitang yang bukan beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Katolik dan sebagainya lainnya. Dan tentu pada awal-awal dan keruntuhan daripada Datuk Besitang adalah semuanya pemegang daripada Kedatukan Besitang ini merupakan ulama yang karismatik dan terus mengembangkan syiar Islam sampai dengan akhir hayat mereka. Di komplek pemakaman di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, ada beberapa peninggalan makam-makam tua, yaitu makam Kedatukan yang merupakan pencetus sejarah keturunan Kedatukan di Besitang yang tergolong dari keturunan Kerajaan Aru.
ini adalah salah satu keluarga dari kerajaan Aru yang bernama Manjakaya dan bergelar Sultan Manjakaya, Sultan Paduka Manjakaya. Nah, mereka ini punya anak juga, dan anaknya bernama Muhammad Lia, bergelar Datuk Johan Pahlawan, dan makamnya juga ada di sekitar sini. Oh, masih di sekitar sini juga ya. Masih di sekitar sini. Bisa kita lihat juga Datuk. Oke, mari kita ke sana. Baik, terima kasih Datuk. Nah, inilah makam Datuk Muhammad Lia, Datuk Oka Muhammad Lia, bergelar Datuk Johan Pahlawan, anak dari Manjakaya, Sri Paduka Manjakaya. Nah, dia dikebumikan di sini sudah berapa lama tuh? kalau lamanya saya juga kurang jelas saya. Tas 1000 tahun 1000 berapa itu? Dan meninggalnya memang di tempat ini atau di tempat lain? Oh tidak, Iya. dia ini pada masa itu dia adalah sebagai distrik kecamatan distrik di Besitang ini. Dan setelah itu, tak bagaimana ceritanya pada masa itu, memang mereka ini tidak disenangi oleh Belanda. Iya. Karena sepak terjang mereka, akhirnya mereka Datuk ini dibuang ke Bengkalis Bengkalis dan wafat di sana. wafat di sana. Kemudian jasad dari almarhum Dipindahkan. dipindahkan kemari oleh keluarga atau zuriat. Nah, keluarga atau zuriat, anak keturunannya, pengetahuan Datuk ada berapa orang Datuk? Kalau keturunannya ada 18. 18. Wah, Tapi yang biasa dikenal orang dari Datuk Muhammad Lia itu Datuk Indra Lana dan Datuk Haji Muhammad Rudin serta Datuk Haji Jamaluddin yang menjadi Datuk muda di Salah Haji. itulah penerus-penerus perjuangan di masa Belanda dan Jepang. Ya, mereka bertiga ya yang lebih dikenal ya. Dan ini kalau ini saya lihat Datuk ya agak berbeda dari makam-makam yang lain. Ini apa tandanya tuh ini ada merah putih ini? Ini kalau bendera ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Buat ini atas mengenang jasa Perjuangan dari almarhum. perjuangan mereka. Masya Allah, yang luar biasa. Semoga tetap menjadi kenangan kita, para zuriat ya khususnya, dan kita masyarakat di Besitang dan sekitarnya. Datuk, kita berdoa yuk tuh yuk untuk almarhum. Summa khususan li arwahi almarhum Datuk Muhammad Lia, gelar Datuk Johan Pahlawan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Saya sudah bisa menziarahi ya almarhum Datuk Muhammad Lia, gelar Datuk Johan Pahlawan. Insyaallah tetap mendapat ampunan dari Allah SWT. Kuburnya menjadi taman-taman surga, Raudatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali. Betapa gagahnya, indah dan teduh, berdiri di tengah hutan, di atas dari beberapa tiang sebagai pondasi batu yang kokoh, sebuah rumah adat terbuat dari bahan kayu terbaik dengan bergaya arsitektur Melayu, sungguh sangat mempesona, tak jenuh mata untuk memandangnya. Oh, ini yang berat ini tangga nih. Udah tua. Ya, inilah rumah peninggalan cucu dari Datuk Sri Manjakaya ataupun anak dari Muhammad Lia yang bergelar Datuk Johan Pahlawan. Nah, anaknya ini bernama Datuk Haji Muhammad Rudin, bergelar Datuk Setia Bakti Besitang. Rumah peninggalan bersejarah ini kan dibangun di masa almarhum
Datuk Haji Muhammad Nurdin, gelar Setia Bakti Besitang. Nah, mungkin Atuk bisa bercerita tentang sosok siapa almarhum ini, Datuk? Datuk Haji Muhammad Nurdin ini adalah anak dari Muhammad Lia, bergelar Datuk Johan Pahlawan. Ya. Nah, Datuk ini setahu saya seumur 19 tahun dia pergi ke Mekah. Nah, setelah dia dari Mekah, pulang dari Mekah, dia itu berguru dengan Tuan Syekh Abdul Rahman Silau dan berguru juga dengan Sri Lingkar Gebang. Setelah zaman Belanda dan zaman Jepangnya, dia ikut menjaga keamanan di Besitang ini. Berjuang juga, Datuk? Berjuang sebagai wakil kedatukan di Besitang. Waktu dia sering berperang, sering membela, dan pernah menjadi guru ngaji. Tidak di masjid atau apa, tapi di rumah. Nah, orang datang mengaji ke rumahnya gitu. Artinya kalau dari segi silsilah dari keturunan kedatukan Besitang, almarhum masih keturunan, dan juga dia juga sebagai pendakwah ya, atau kita katakan juga dia sebagai seorang ulama juga, Datuk ya, karena banyak yang mengaji. Ya, alhamdulillah. Datuk, boleh kita barangkali masuk untuk melihat-lihat situasi di dalam rumah besar ini? Boleh. Rumah tersebut, rumah yang sangat sederhana, layaknya rumah-rumah orang Melayu, memiliki beberapa buah kamar dan juga beberapa tempat, beberapa buah jendela, yang mana ukuran jendela-jendela arsitektur dan ornamennya adalah ciri khas Melayu dan juga berbentuk daripada ornamen Aceh, yang mana kiranya ada soko guru tiang tengah di dalamnya, yang menyatakan bahwa rumah Datuk Nurdin ini menandakan tiang tengah itu adalah ketauhidan daripada Datuk Nurdin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jejak Islam, inilah Masjid Muhammad Lia, gelar Datuk Johan Pahlawan. Masjid peninggalan bersejarah dari Kedatukan Besitang. Masjid pertama dan tertua yang dibangun di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Datuk Besitang yang memimpin di Kerajaan Besitang adalah merupakan ulama-ulama karismatik yang menuntut ilmu. Salah satu di antaranya adalah bersama dengan Syekh Abdul Wahab Orokan, yaitu Tuan Guru Besilam yang menjadi mufti daripada Kesultanan Langkat. Dan setelah daripada Datuk Sri Maharaja Orang Kaya Manjakaya meninggal dunia, wafat, maka pemerintahan berikutnya digantikan oleh anaknya yang bernama Datuk Oka Muhammad Lia, gelar Datuk Johan Pahlawan. Untuk membuktikan bahwa syariat Islam ini terus berkembang dari waktu ke waktu, maka Datuk Oka Muhammad Lia mendirikan satu buah masjid di wilayah lingkungan 4 Kelurahan Kampung Lama yang bernama Masjid Datuk Johan Pahlawan. Masjid Kedatukan Besitang saat sekarang ini terpelihara dengan baik, walaupun banyak terjadi renovasi beberapa kali, namun tidak menyurutkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Besitang, khususnya di Masjid Datuk Kecamatan Besitang ini, yakni kegiatan-kegiatan pengajian, tausiah, sholat 5 waktu tentunya, bahkan adanya kajian ajaran-ajaran tarikat yang sebagaimana dilaksanakan atau dilakukan oleh dan disebarkan oleh
Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan di Madrasah Besilam, Kecamatan Tanjung Pura. Sampai saat sekarang ini, ajaran-ajaran tersebut tersebar sampai ke Besitang. Di seluruh masjid-masjid yang ada di Besitang, termasuk di Masjid Datuk Johan Pahlawan ini. Kemudian daripada itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pengajian-pengajian yang dilaksanakan di rumah kedatukan itu kerap dilakukan sebagaimana pada masa dulu kegiatan-kegiatan itu sering dilakukan. Islam berkembang di seluruh kecamatan Besitang, tidak terlepas dari kedatukan Besitang yang merupakan tonggak dasar menyebarnya seluruh masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, langgar-langgar yang ada di seluruh pelosok Besitang. Tak terlepas dari titik muasalnya adalah dari kedatukan Besitang ini. Islam yang disiarkan oleh kedatukan Besitang sampai dengan wafatnya Datuk Oka Muhammad Lia digantikan Datuk Indralana. Kuburannya berada di mihrab Masjid Datuk Johan Pahlawan. Syariat Islam ini diterapkan atau disiarkan dengan membentuk pengajian-pengajian, mahtab-mahtab, rumah suluk yang pada akhirnya Islam itu menyebar dengan luas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwa Datuk Besitang istiqomah menyiarkan agama Islam. Islam sampai saat ini terus berkembang dengan bukti bahwa syariat Islam terus ditegakkan oleh para ulama dan tokoh-tokoh yang ada bersama dengan para tokoh-tokoh ulama pendatang dari luar daerah Besitang. Bawa Lukah jauh ke hulu, cari sembilang. Di pagi hari bila ada langkah dan waktu. Di waktu mendatang kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.